Yes. Ya. Ya, baik. Ini sudah komplit kelas kita. Kelompok kita ada 13 orang ya. 12 ini karena double ada yang sehari ya. Baik, ini kita sudah masuk pada sesi kedua terkait dengan hari ini agenda PPG yaitu mengenai pengembangan alternatif solusi. Tadi sudah kita diskusikan, saya berikan pengantar ya bagaimana struktur dari kurikulum PPG ini terkait dengan keberlanjutan pada materi sebelumnya, yaitu pendalaman materi dan keterselesaian LK sebelumnya, yaitu LK 1.1 sampai LK 1.4. Ya, kemudian hari ini kita tuntaskan untuk mulai pada bagian kedua dari materi PPG, yaitu pada pengembangan perangkat pembelajaran. Bagian yang pertama yaitu mengenai alternatif solusi. Ya, ingat ya, alternatif solusi ini nanti digunakan sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya, jadi masalahmu dan alternatif solusinya itu adalah menjadi sumber untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, jadi tolong nanti fokusnya lebih diarahkan kepada bagaimana pengembangan perangkat pembelajaranmu, ya Bapak Ibu semua itu sebagai salah satu rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditemukan Ali di dalam LK21. Ya, jadi nanti tolong hindari permasalahan-permasalahan yang berkaitan bukan dengan proses dan isi. Ya, jadi kita fokusnya kan ada 4 standar ya. Standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Hindari permasalahan yang mengarah pada standar-standar yang lain. Misalkan standar sarana prasarana. Ya, kalau sarana prasarana nanti bisa juga tetapi diarahkannya ke media, boleh. Berarti nanti pengembangan perangkat pembelajarannya adalah menguatkan media. Boleh ya. Jadi pandangan kita ke depannya adalah bagaimana nanti rencana aksi dari permasalahan pengerjaan di LK21 ini ya untuk alternatif solusi itu nanti menjadi cikal bakal atau acuan untuk rencana aksi di dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi solusinya itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran khusus yang Bapak Ibu kembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, jadi kalau nanti ketemu masalahnya siswa nakal ya atau jaringan WiFi ya, siswa nakal itu alternatif solusinya apa? Kalau alternatif solusinya bisa diselesaikan dengan pengembangan media untuk mengalihkan siswa nakal itu supaya tertarik pelajaran, oke. Ya, tapi kalau diarahkan untuk nanti baik untuk siswa nakal itu masuk di dalam penyelesaian di guru BK, tidak selesai. Jadi bukan ke situ maksudnya. Ya, jadi tolong nanti di alternatif solusi ini analisis pros dan cons-nya, analisis kekuatan dan kelemahannya, termasuk juga menjadi cikal bakal pemilihan dari solusi terbaiknya itu adalah mengarah kepada rencana aksi pengembangan perangkat pembelajaran. Gitu ya mahasiswa ya. Saya share dulu sebelum nanti giliran mic saya berikan kepada mahasiswa satu persatu terkait dengan diskusinya. Ini beberapa sudah saya tambahkan ya, nanti silakan dibuka. Saya share screen ke LMS dulu. Mas izin bertanya Boleh. sebelum mulai diskusi mungkin. Nah, tadi saya juga sudah membuka LMS dan melihat kiriman dari Pak Mas Kuri terkait 4 masalah yang Pak Mas Kuri pilih itu sepertinya berbeda dengan persepsi kami mahasiswa setelah melakukan diskusi di pertemuan PPG sebelum-sebelumnya, Bapak ya. Kalau menurut Pak Mas Kuri ada masalahnya adalah 4 aspek utama, yaitu ketercapaian problem solving skill, ketercapaian HOTS, literasi, dan yang terakhir adalah numerasi. Nah, kemarin itu dari presentasi yang sudah kami laksanakan ya Bapak, itu masalah yang diangkat itu berbeda-beda Bapak. Tapi mungkin ada yang sama. Misalkan dari saya, masalah yang saya angkat adalah motivasi belajar pada materi
kimia yang ada perhitungannya. Mm. Yang kedua ya HOTS ya, terus menerapkan literasi dan numerasi itu jadi satu Bapak. Yang Ya, ketiga adalah kurang terampilnya guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Dan yang keempat adalah penggunaan teknologi yang belum optimal. Kira-kira ya. kemarin itu hasil diskusi kami dan setelah presentasi di beberapa pertemuan sebelumnya, masalah yang umum yang mau dipecahkan teman-teman PPG itu berisar dengan hal itu Bapak. Yes. Sekitar 4 hal itu. Makasih Mas Sugul ya. Mas Sugul apa siapa ini? Pak Hafid Pak. Mas Hafid. Ya. Oke. Baik Mas Hafid, jadi terkait dengan poin itu, poinnya seperti yang Bapak Ibu tulis saja. Jadi maksud Pak Mas Guri menuliskan terkait dengan 4 aspek itu adalah eksplorasi pada bagian yang bisa ditemui masalahnya. Adapun kalau kategori numberingnya, poin-poinnya, silahkan sesuai dengan Bapak Ibu yang sudah hasilkan. Jadi jangan mengubah. Ya, jadi poinnya Bapak Ibu misalkan nomor 1 itu dari kondisi sarana prasarana. Kemudian nomor 2 adalah dari proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran itu adalah dari pengamatan terhadap motivasi misalkan, itu boleh, silahkan ya. Jadi hasil yang sudah diperoleh Bapak Ibu di awal itu pertahankan, tidak usah diubah karena ini sudah sip dan itu sesuai, bukan kok berbeda. Jadi maksud ruang lingkupnya itu adalah memang dalam sumber penggalian datanya terkait dengan masalah itu bisa dari literasi, bisa dari numerasi, bisa dari keterpenuhan atau ketercapaian HUTS, bisa dari keterpenuhan atau ketercapaian problem solving skill. Adapun kalau itu secara fiksasi terkait dengan poin-poin yang Bapak Ibu kuatkan untuk nanti menjadi rencana aksi, boleh dikategori sesuai dengan yang dituliskan seperti disampaikan Mas Hafid. Misalkan langsung motivasi rendah. Nah, itu kan sumbernya bisa dari eksplorasi ketercapaian dari HUTS yang tidak tinggi, kurang optimal. Nah, jadi sebenarnya benang merahnya ke sana. Jadi nggak usah diubah ketercapaian HUTS, nggak usah begitu ya. Jadi sesuai dengan yang ditulis saja. Cuma sumber penggalian datanya itu bisa dari analisis ketercapaian HOT, kemudian implementasi literasi ya, dan pelaksanaan numerasinya. Gitu ya, Mas Hafid ya. Siap Bapak. Ya, jadi nggak usah diubah. Ya, jadi silahkan itu diteruskan. Hanya nanti kalau memang ada yang belum, itu masih belum terlambat untuk menemukanali permasalahan yang kita jadikan nanti sebagai cikal bakal permasalahan utama. Karena tadi kami sampaikan muaranya itu adalah rencana aksi untuk pengembangan perangkat. Jadi kalau nanti itu muaranya tidak ke sana, tolong itu jadikan masalah yang bukan utama. Ya, masalah utamanya nanti diselesaikan dengan pengembangan perangkat ya, dan pengembangan perangkatnya khusus. Misalkan dengan media TTS, misalkan dengan inquiry atau discovery dengan penguatan pertanyaan scaffolding misalkan. Ya, itu silahkan nanti dikembangkan dalam rencana aksi untuk pengembangan perangkat. Boleh dari sisi media, boleh dari sisi model. Ya, nanti akan Bapak Ibu akan berdiskusi ini dalam pertemuan berikutnya karena 4 ini kan awalnya hari ini, terus nanti sampai nanti rencana aksinya adalah luaran jadi dalam bentuk perangkat pembelajaran. Ya, jadi ini itu kalau dilihat di sini ini seperti ini. Ya, jadi ini ada kita sudah sampai pendalaman materi dan pengembangan perangkat itu ada 4 itu eksplorasi alternatif solusi hari ini. Ya, kemudian 5 itu penentuan solusi. Ya, berarti kan dari nomor 4 itu alternatifnya banyak, lebih dari 1. Kemudian nomor 5 itu ditentukan solusinya. Kemudian nomor 6 pembuatan rencana aksi. Nah, pembuatan rencana aksi itu apa? Ya perangkat pembelajaran itu nanti.
Ya, rencana aksi itu muaranya nanti adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Apa isinya? Ya, kalau kurikulum merdeka berarti adalah modul ajar plus lampiran-lampirannya. Lampirannya itu ada 4. Ya, nomor 1 adalah bahan ajar atau materi ajar, nomor 2 adalah LKPD, nomor 3 adalah media, nomor 4 adalah asesmen atau evaluasi. Ya. Kemudian pembuatan rencana evaluasi. Ya, jadi ini bagian dalam rencana aksi itu. Nah, hari ini itu baru tahapan awal. Ya, tetapi karena nanti mau ditentukan dalam hari-hari berikutnya untuk penentuan solusi, maka ini kita arahkan supaya yang menjadi alternatif solusi utama itu adalah untuk menjadi cikal bakal rencana aksi pengembangan perangkat pembelajaran. Gitu, ya. Jadi perkara sinyal itu nanti ditepikan. Ya, wah sinyalnya rendah ditepikan. Kenapa nanti alternatif solusi ini di pengembangan perangkat apa? Teknologi digital. Oh, agak susah ya. Atau pembelajaran dengan model tidak match ya gitu ya. Jadi mana yang nanti dijadikan masalah utama terus diangkat alternatif solusi utama itu sesuai dengan nanti muaranya adalah rencana aksi pengembangan perangkat pembelajaran. 1 ya, untuk kegiatan 4A daftar hadir ini sudah saya centang semua karena hadir semua itu di kelompok kita. Nah, kalau ada yang tidak hadir ngacung, enggak ada. Kalau enggak hadir nanti presensi ke Mas Sugul atau Mas Hafid ya, nanti dilaporkan ke saya kenapa alasannya. Pak saya hadir 2, pada wae siji hari. Hadir 3 atau hadir 2 tetap hadir ya. Terus 4D ruang kolaborasi, ini hari sebelumnya, ini 4D itu hari 15 kemarin ya, mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi dan kajian literatur. Jadi ini mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi dan kajian literatur. Ya kalau hari ini wawancara itu lanjutannya. Maka tinggalkan jejak di sini. Ya di sini ini mesti Bapak Ibu mahasiswa tolong tinggalkan jejak ini karena ini sifatnya kolaboratif. Diskusi, ini ada gambarnya diskusi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang wah kemarin lupa belum memasukkan, kalau masih dimungkinkan silakan tinggalkan jejak karena nanti dinilai ada jejaknya. Gitu ya. Kemudian 4E ini mulai hari ke-16 ya, diskusi dan penguatan. Ya, eksplorasi alternatif solusi itu mulai dari tadi kita ya, termasuk hari ini ya, sesi 1 dan sesi 2 ini diskusi dan penguatan eksplorasi alternatif solusi. Kemudian 4F ini diskusi lagi nih, forum diskusi ya, ruang kolaborasi wawancara terkait alternatif solusi. Nah, ini. Jadi hari ini itu hanya menyelesaikan 4E dan 4F serta daftar hadir. Nah, yang 4F ini sudah saya berikan catatan, tolong nanti semua memberikan tanggapan. Ya, coba. Tanggapannya mengenai wawancara. Jadi boleh bertanya, boleh nanti kalau bertanya Pak Mas jawabnya tidak harus Pak Mas ya, boleh temennya gitu. Nah, ini. Tadi kan ada yang sudah membaca ya, Mas Sunggul apa Mas Rizky tadi ya. Setelah saudara memperoleh bimbingan dari guru atau dosen terkait pelaksanaan eksplorasi, selanjutnya adalah melakukan kegiatan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ya, untuk mengisi, mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi, LK 2.1. Ya, silahkan manfaatkan forum diskusi ini untuk berbagi ide gagasan. Jadi tinggalkan jejakmu. Ya, untuk ide gagasan ini boleh bertanya, boleh menjawab pertanyaan temannya, boleh menambahkan Pak Mas, boleh menanyakan informasi Pak Mas dan sebagainya. Kalau nanti ada kesempatan ya saya jawab di sore nanti ya. Selanjutnya persiapkan bahan presentasi dari setiap hasil rangkaian kegiatan yang telah saudara lakukan ya pada kegiatan presentasi LK hasil riset sederhana. Nah, klik tombol add new topic. Jadi kalau mau menjawab nanti caranya seperti itu. Tambahkan topik baru atau reply. Kalau reply itu berarti ngeklik punyanya orang. Gitu ya. Nah, ini Pak Mas mancing. Ini mancing ya. Mancing itu nanti tolong tanggapi. Tanggapi itu boleh bertanya, boleh menjawab. Yang bertanyanya nanti dijawab temennya ya boleh. Ini saya lihat di kelompok 2 dan kelompok 3 ini bertanya semua. Sing jawab sopo dosennya ndak lihat tok.
boleh dijawab temennya. Ya, ini Pak Mas gini nih. Silakan diskusikan terkait pelaksanaan wawancara alternatif solusi. Satu, indikator wawancara mengacu pada LK21. Ya, LK21 itu apa? Yang pertama, masalah yang terpilih. Yang kedua, akar penyebab masalah. Ini sudah ditentukan dari hasil LK1 dan LK11 sampai 14. Ya, Mas Afid dan kawan-kawan, jangan diubah. Kalau nambahi boleh, ngubah sidik boleh, ngubah akeh, jangan. Ya, itu tolong dipilih ini karena masalah terpilih itu berarti satu saja. Ya, tidak banyak. Ini maka di sini titik-titiknya satu. Ya, akar penyebab masalah satu saja. Pak, nanti seandainya saya berenung-renung saya ubah ya gak apa-apa, tapi yang penting itu sudah ada dulu gitu. Ya, jadi ini itu sudah diambilkan dari LK1 dan 11 sampai LK14. Kalau nanti mau menjawab atau mereplay ini, kalau diisi ini boleh. Ya, Pak, saya satu masalah yang terpilih titik 2, akar penyebab masalah titik 2, satu-satu ya. Kemudian untuk butir 1 dan 2 difokuskan pada 4 aspek utama ini yang ditanyakan Mas Riki tadi ya. Jadi ini menjadi acuan untuk sumber data, bukan acuan untuk harus ini, enggak itu. Ini sumber datanya. Ya, difokuskan pada sumber data untuk wawancara atau untuk masalah itu dari situ. Ya, karena inti dari PPG itu ya membahas ini, 4 ini, problem solving skill, higher order thinking skill, literation, dan numeration. Kemudian yang dikerjakan utama itu nomor 3 dan 4 ini. Nomor 3 itu adalah eksplorasi alternatif solusi dari wawancara. Ya, jadi kalau sekarang belum melakukan wawancara, silahkan nanti disiapkan untuk wawancaranya. Nah, wawancaranya itu tadi satu, karena di kelompok lain bertanya berapa narasumbernya, berapa orang narasumbernya, apa yang harus ditanyakan, itu Bapak Ibu mengembangkan sendiri. Indikatornya adalah indikator terkait dengan apa tadi? Masalah. Indikator itu pertanyaannya itu misalkan pemahamannya, ya. Terus apa namanya? Termasuk juga ini menanyakan analisis strength dan weaknesses-nya. Ya, jadi misalkan Bapak, saya membaca, ini bertanya kepada kepala sekolah, Bapak, saya membaca bahwa di sekolah kita ini ada permasalahan yang terkait ini. Mohon deskripsi konfirmasinya. Satu, pemahaman lagi, penguatan lagi. Kemudian yang kedua, Pak, kira-kira kalau permasalahan tersebut alternatif solusi yang ada apa? Ini dari sumber wawancara. Maka dia akan menyebutkan 1, 2, 3. Terus lanjutkan lagi. Pak, kira-kira untuk alternatif 1 tadi itu kekuatan dan kelemahannya apa? Loh, ketemu sampai analisis. Ya, jadi analisis SWOT itu untuk menjawab nomor 4. Gitu. Ya, itu dari wawancara narasumber 1 kepala sekolah. Wawancara narasumber 2 pengawas sekolah. Pak, nggak ketemu itu pengawas sekolah, ora apa-apa, nggak usah semuanya ya. Jadi kepala sekolah hukumnya kira-kira ya fardu ya, fardu apa sunnah muakkad. Ya, jadi di PPG ini tidak ditentukan berapa jumlahnya dan jenis narasumbernya. Ya, tetapi tolong ruang lingkupnya adalah 1 kepala sekolah, 2 guru senior, ya, 3 pakar. Nah, ya, itu dari internal. Yang kedua itu dari eksternal. Boleh dari pakar ini eksternal ya. Kalau pakarnya guru yang senior itu pakar internal. Pakar itu eksternal, pengawas kita kategorikan pakar, orang tua pakar. Bu, bertanya Bu, Ibu kan ibunya si Alia, murid saya di kelas IPA 1, terkait pembelajaran Alia bagaimana Bu? Gitu ya, boleh bertanya gitu. Lewat apa Pak Mas? Lewat apa? Zoom boleh? Boleh kok, gayam lewat Zoom sama orang tua. WA ya, boleh WA atau telepon saja ya, atau apa. Artinya wawancaranya itu dengan teknis seperti apa, silahkan. Pak, saya pakai Google Form boleh ya, jadi isian itu boleh. Silakanlah pakai apa. Guru orang tua iso ya Google Form ya. Iso no, orang tuanya dosen UNS bisa. Ya gitu ya. Jadi intinya silahkan pengembangan wawancara ini up to you, diserahkan pada Bapak Ibu. Narasumbernya apa wawancara itu? 1 internal, 2 eksternal.
Satu internal dari siapa? Kepala sekolah dan atau guru. Ya kalau PPT raiso kepala sekolah sibuk terus wakil. Ya ke PPT wakil gak iso kurikulum kesiswaan. Ya kalau di SMA ini ada wakilnya ada 4. 1 kurikulum, 2 kesiswaan, 3 humas, 4 sarana prasarana. Kalau SD enggak punya waka. SD kan waka, hanya kepala sekolah sendiri. Ini ada yang di SD. Kalau PGSD nggak ada waka, semua kepala sekolah. Terus yang kedua guru, wawancara guru senior, ya sejawat yang satu mapel. Karena nanti terkait dengan materi, misalkan Bapak Ibu boleh loh bertanya terkait dengan materi. Kalau ini kan tadi standarnya ada 4. Standar isi, loh itu berarti materi ya. Standar proses, itu berarti bagaimana menggunakan model dan media. Terus standar apa tadi? SKL, standar kompetensi lulusan. Dan 4 adalah standar penilaian. Itu yang berkait dengan pembelajaran. Jadi fokusnya ke sana. Jangan lari-lari ke yang lain. Pak, standar pembiayaan, walah RKAS kurang, dana bosda kurang, bukan urusanmu. Urusanmu itu pembelajaran ya. Jadi jangan fokuskan ke sana. Gitu ya. Jadi silakan nanti mini dari hasil itu tolong nanti boleh bertanya, boleh nanggapi, boleh menjawab, itu diisikan di sini di 4.f, tapi hasil secara keseluruhan tuangkan di LK 2.1. Ya, ini saya kembali dulu ke sini. Back to Gosh. Ya. Nah, ya jadi kita utamanya adalah di LK 21, tetapi LK 21 ini prototipe. Jadi tidak kok selesai hari ini, enggak. Ini hanya eksplorasi. Jadi besok itu masih ada lagi ini hari ke-17 ini ya. Mana ini? Nah, diskusi penguatan eksplorasi alternatif solusi ini terkait dengan apalagi ini yang 17 ini. Ruang kolaborasi pros dan cons. Ya, ini analisisnya. Ya, jadi kalau analisis SWOT itu sebenarnya miliknya besok. Ya, jadi Bapak Ibu yang tadi saya sarankan untuk analisis SWOT itu miliknya besok. Hari ini mulai dimasukkan untuk wawancara, silakan, bagus. Ya, jadi ini miliknya besok hari ke-17. Jadi kita memang saling berkait, bergandengan tangannya itu tidak dengan jari, tetapi dengan lengan. Wah, gitu. Gitu ya. Baik, saya stop share. Saya kembali dulu ke forum. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau nanti sudah selesai pertanyaan atau diskusinya, saya berikan mic untuk saling mudoroso, ya, menyampaikan hasil prototipe dari eksplorasi alternatif solusi untuk LK 2.1. LK 2.1 itu isinya 4, ya, 1 masalah, 2 masalah dipilih, ya, akar masalah nomor 2, terus yang ketiga adalah eksplorasi alternatif solusi, yang keempat adalah analisis eksplorasi alternatif solusi. Pak, isinya analisis itu apa? Analisis itu ya SWOT. Ya, setelah dipilih alternatif solusi 1, maka kekuatan dari alternatif solusi itu apa, kelemahannya apa, ya, terus ancamannya apa, peluangnya apa. Pak, saya mau buat seperti itu lengkap, boleh. Mau saya buat deskripsi kalimat alinea, boleh. Itu kan masalah strategi. Ya, jadi analisis itu intinya adalah SWOT atau pros dan con. Ya, itu kira-kira untuk kekuatan dan kelemahan. Baik, itu pengantarnya saya berikan kepada mahasiswa untuk bertanya, silakan. Pak Mas, izin bertanya boleh? Ya, boleh. Ya. Jadi kan tadi kalau misalnya di dalam wawancara narasumbernya tidak menjawab solusi yang tanpa kelebihan dan kekurangan, berarti itu nanti tersendiri di kolom yang analisisnya, begitu ya Pak? Ya, Sakjane itu gini, Mel. Sakjane seharusnya itu begini, Mel. Kalau wawancara, mumpung ketemu narsum, penggal-penggalah sendiri. Tetapi ketemunya narsum itu kan langka. Ya, maka silakan eksplorasi sampai ke pros and cons, sampai SWOT. Walaupun di bagian Pak Mas itu untuk itu sampai besok pagi, tapi Bapak Ibu sudah punya rencana draft untuk penyelesaiannya dari wawancara itu. Ya, jadi kita 1 kali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui.
Ya, sebenarnya hari ini capaiannya adalah diskusi begini ini, ya, tetapi hanya sampai kepada wawancara. Besok pagi itu adalah kekuatan dan kelemahan. Tetapi nanti pada saat wawancara kan tidak dipisah-pisah, ya. Jadi tolong itu jadikan satu, ya, mulai dari awal. Termasuk juga nanti kalau kepala sekolahnya itu ngomong terus, itu biarkan saja. Jangan di stop, Pak. Itu enggak bagian dari sini, enggak usah. Biarkan Oke, Pak. saja. Direkam saja, catat-catat hal-hal yang penting, kemudian tuh kelompokkan menurut bagianmu sesuai dengan tabulasi di LK. Gitu. Oh, gitu. Nah, Pak, nanti bakal ada wawancara lagi gitu nggak ya, Pak? Soalnya kan kemarin pas waktu penyebab masalah itu ada wawancara. Nah, Yes. ternyata ini ada eksplorasi wawancara lagi. Nah, Ah, itu tuh kayak, ini ada itulah lagi kenapa saya gitu, Pak. katakan Mel bahwa PPG ini berulang. Saya membaca setelah beberapa kali, ya Allah, PPG ini perlu penataan. Ya, dan selalu tertata terus, termasuk juga dari mahasiswa, dari dosennya, dari sistem unit PPG-nya, dari GTK-nya. Oh, Ya, iya, Pak. ini bosnya PPG itu masih sedang lelang jabatan. Ya, Pak Mas kemarin ikut Oh, lelang jabatan Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Masuk nominasi, tapi akhirnya tidak dipilih. Alhamdulillah yang dipilih adalah oleh Mas Menteri, yang dipilih itu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Ya, dari 10 orang itu Pak Mas di dalamnya, tapi yang terpilih adalah Pak Darmadi. Sekarang menjadi Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Sekarang ini iya. lelang jabatan Direktur PPG ditunda. Sudah ada yang nyalon, tapi belum sesuai, ditunda. Oh, gitu. Pak Berarti nanti Tamrin dari bakal ada UNS, lagi ya, Pak Pak ya? Romadi dari UNS itu diminta nyalon, tidak mau karena pengalaman Pak Mas kemarin gagal di Jakarta gitu ya. Tapi sakjane diminta sebenarnya. Direktur Baik, Pak. Jenderal GTK sekarang kosong ya, karena tidak ada pemimpinnya di PPG ya. Yang sekarang ada itu dijalankan ya. Nanti kalau ada direktur PPG mungkin ada evaluasi lagi ya. Baik. Oke, Pak. Terima Jadi ada kasih. asbabun nuzul. Makasih Ya, Mel ya. ya. Jadi Sama-sama, silakan Pak. saja ini lepas dari kelemahan itu, kalau ada yang berulang enggak apa-apa. Wawancara lagi. Nanti kalau ketemu loh kemarin wawancara kok wawancara lagi. Memang begitulah. Saya suka Iya, Pak. sama kepala sekolah. Jadi ketemu terus. Baik, Pak. Gitu. Oke, terima kasih, Pak Mas. Ya, silakan ada lagi. Izin saya Pak Mas. Mas Sugul ya. Nggih, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Mas. Ini kebetulan ketemu lagi dengan wawancara nggih, Pak. Ya. Nggih. Jadi begini Pak, problem saya di lapangan terkait wawancara itu ketika saya wawancara dengan teman guru sejawat, saya juga mengangkat literasi Pak, literasi dan numerasi siswa yang rendah. Salah satunya di situ secara kajian literatur mungkin lewat literasi sains misalnya seperti itu. Tapi ketika kita wawancara itu jawaban dari guru ya yang penting siswa aktif ya gitu. Ya yang penting pembelajaran berpusat kepada siswa. Nah, pada akhirnya kan tidak begitu tidak begitu menambah pencerahan gitu, Pak. Nah, Ya. itu kira-kira nanti bagaimana ya, Pak? Satu. Apa nulisnya tetap milih narsum Mas Sugul. Itu tolong yang jitu. Ini kelihatannya salah milih narsum. Jadi pilihlah narsum yang idenya baik, ya, punya inovasi dan ngomongan. Kalau idenya baik tapi pendieman, ya nggak keluarlah idenya. Ya, jadi pilihlah. Ini dosen guru-guru sejawat ini ada yang lebih senior ada 4, ya, yang kimia. Nah, untuk masalah literasi saya kira enggak kimia enggak apa-apa. Gitu. Jadi itulah kenapa kita bisa menggali narsum itu boleh lintas dan boleh banyak. Ya, jadi misalkan Waka, ini bidangnya kok BK. Ya, kalau memang sumber masalahnya dari siswa BK enggak apa-apa. Ya, tetapi kalau sumber masalahnya dari cara menyelesaikan laju reaksi dengan penyelesaian cepat dan sederhana, ya guru kimia. Ya, jadi itu berarti kan standar isi. Ya, tetapi gini ya, kalau nanti mengangkat mengenai literasi, tolong nanti tetap alternatif solusinya adalah pengembangan perangkat loh ya. Ya, jadi pengembangan perangkatmu itu nanti kemana kalau literasi itu? Ya, saya berpikir kalau literasi itu
terkait literasi tengah misalkan, bahwa siswa itu tidak mampu menerapkan aplikasi konsep teorinya pada implementasi problem atau masalah yang baru. Nah, itu berarti isi, walaupun literasi tetapi terkait dengan isi. Memang semuanya akan seperti jaring-jaring. Semuanya akan seperti jaring-jaring, ada hubungan, ada kaitan. Orang di dunia ini berasal dari Nabi Adam, ya. Tidak ada yang lain, maka itu semuanya akan punya jaring, punya hubungan. Ya, Mas Unggul itu adalah adik saya jauh yang dilahirkan dari ibu dan bapak yang berbeda, simbah yang berbeda gitu. Nah, jadi wah seneng no ya didadek adik Pak Mas, ya seneng. Sapa nek sing gelem tak akad dadi adik. Ya, jadi gitu ya. Jadi silahkan. Kalau memang ini kan masih dilakukan lagi, jadi kalau mau melakukan wawancara lagi, narasumbernya divariasikan. Kalau bisa tidak itu lagi, Pak Angel ya. Terus yang kedua, bagaimana cara strategi kalau memang dia itu satu-satunya narasumber, kepala sekolah pendiam. Di dalam teori BK ini saya ngajar menurut differential learning. Ya kalau ada yang jadi guru penggerak ini saya differential learningnya termasuk ngajar ya. Ada 3 strategi. Kalau bimbingan konseling itu yang didiskusikan ya istilahnya apa ya itu ya, guru atau kepala sekolah atau yang diwawancarai itu diem, maka kita itu harus aktif. Kita itu harus memunculkan supaya dia itu banyak bicara. Tapi kalau gurunya itu banyak bicara, itu kita cukup berkata 1 atau 2 patah kata biar gurunya itu eksplorasi terus. BK itu seperti itu. Ya, kepala sekolah itu kalau melakukan pengawasan sekolah dalam bentuk monitoring pembelajaran, ya itu melihat gurunya. Kalau gurunya banyak bicara, maka kepala sekolahnya cukup menyampaikan seperlunya saja. Tapi kalau gurunya diam, kepala sekolahnya menyampaikan yang banyak. Wawancara juga begitu, memancing supaya yang diwawancari keluar dengan nyaman. Ya caranya tadi, kalau memang ada alternatif narasumber yang lain, ganti. Kalau tidak ada, ya maka diajak supaya beliau bisa menyampaikan secara nyaman, dijak ngobrol. Itu kalau guru, kalau kepala sekolah ya ngobrolnya tetap di ruang kepala sekolah. Ayo Pak, kita ke warung kopi di kantin sebelah, jangan. Tidak mau kepala sekolahnya. Gitu ya. Jadi ini pinter-pinternya kita untuk nanti mengangkat narasumber. Catatan mengenai detail narasumber, catatan mengenai poin-poin wawancara tidak ditagihkan di dalam instrumen LK2, maka itu urusanmu Bapak Ibu. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu cerita berbasis pada penggalian data yang banyak, itu kami sebagai dosen akan bangga. Ya, jadi perkara saya melakukan wawancara kepada siapa saja, jumlahnya berapa, terus hasil deskripsinya masing-masing bagaimana, itu urusanmu. Tidak diminta ditagihkan di dalam PPG ini. Tetapi nanti Bapak Ibu tampilkan di laporan kan ada. Ya, laporan itu bagus sekali. Ya, jadi tolong ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas. Kalau memang tidak diminta itu ya bagian dari yang harus kita kerjakan. Tetapi pada bagian lain nanti akan diminta untuk dimunculkan. Ya, contohnya di laporan. Oke, ada lagi Pak. Mas, ya. Saya menambahkan boleh Pak? Boleh, silakan. Jadi kemarin itu yang di bagian identifikasi masalah itu kan kebetulan sudah spesifik Pak, menggunakan materinya. Contoh literasi di literasi siswa yang rendah pada materi hakikat ilmu kimia. Nah, ketika saya menuliskan seperti itu, otomatis wawancara saya juga saya berfokus pada guru kimia. Kebetulan guru kimia di SMA saya itu kemarin baru pensiun Pak. Kemudian yang kedua juga rekan saya itu tahun depan pensiun Bapak. Jadi kalau saya tanya ke yang lain misalnya literasi di materi hakikat ilmu kimia, jadi saya juga bingung itu Pak, karena identifikasi masalah saya itu sudah spesifik ke arah materi kimianya Bapak. Ya. Pripun niku Pak, Mas? Satu, untuk kelingkupan isi konten materi itu saya setuju ya. Nanti gini ya, kalau toh ini pertanyaannya mengarah pada
masalah materi spesifik, misalkan laju reaksi saja, terus besok Bapak Ibu menerapkan pada KD atau pada capaian pembelajaran yang lain, itu no problem, karena sesungguhnya di dalam setiap materi itu ada ciri-cirinya. Nah, cirinya itu ada 4. 1, materi-materi yang sifatnya konseptual teoritis. Ya, materi yang isinya teoritik banget, misalkan struktur atom, ya, sistem periodik, itu konseptual teoritik. Yang kedua, materi yang sifatnya matematis. Ya, matematis itu apa? Laju reaksi, terus stoikiometri, itu matematis. Yang ketiga, materi-materi dengan ciri-ciri abstrak. Ya, abstrak itu misalkan apa? Struktur ikatan kimia, ya, bentuk molekul, itu abstrak. Yang keempat, itu materi dengan ciri-ciri kompleks. Kompleks ini bagian dari gabungan salah satu di 2 dari 3 tadi, misalkan dia yo abstrak sekaligus yo matematik, itu namanya kompleks. Dia konseptual teoritis tapi sekaligus dia abstrak, maka dia kompleks. Ya, nanti kalau kita ketemu misalkan ini pertanyaannya itu akar masalahnya mengarah pada materi laju reaksi, sedangkan besok pada saat pengembangan perangkat pembelajaran rencana aksi dan diterapkan di micro teaching sekolah materinya ganti karena sesuai dengan jadwal saat itu ya tetap relevan. Kenapa? Karena ciri-ciri materinya cocok. Ya, jadi tidak kok wah kemarin aku menggalinya di materi ini, sekarang ini kita harus materinya ganti. Jadi tolong, ini kan sudah ada jadwal. Materi untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu besok adalah sesuai dengan materi pembelajaran saat itu. Ya, supaya pada saat pembelajaran itu siswa yang Bapak Ibu ajar itu ya pada saat itu real, ya, tidak kok berbeda materinya. Nanti mereka akan bertanya, loh kok materinya lain gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang harus kita angkat. Ya, termasuk juga untuk pengembangan apa jenenge CAR, Classroom Action Research-nya. Ya, jadi di situ. Nanti di bagian akhir kan ada ujian komprehensif. Ya, PPG itu begitu. Gitu ya. Jadi masih belum ya Mas Unggul ya dari saya itu, tetapi kan kira-kira gambaran untuk nanti muaranya itu supaya benang merahnya kita kuatkan ya. Jadi itu tetap relevan. Oh, nggih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Mas atas jawabannya. Ada lagi? Izin Pak Mas. Ya, silakan Mas Dawid. Sebenarnya di problematika untuk wawancara saya dengan Pak Unggul itu sebenarnya mirip Pak untuk yang mau ditanyai seperti itu, karena umumnya di sini mohon maaf guru kimianya ada satu yang karena beberapa tahun lagi purna, jadi ya ketika diwawancarai tidak bisa Sopo sing purna memberikan Pak Hilmi itu mau purna Pak. Pak Hilmi mau Pak Hilmi malah purna ya. 2025 sih, masih 3 tahun. Terus Bu Novi mau pindah sepertinya, jadi cuma 1. Nah, itu untuk wawancaranya mungkin karena baru lewat WA, jadi belum bisa fleksibel gitu Pak untuk hasil-hasilnya seperti itu. Apakah jika seperti itu untuk wawancara ini bisa saya pindahkan, artinya saya mencari solusi untuk permasalahan ini itu pada guru lain Pak, misal pada waka kurikulum atau yang lain seperti itu. Boleh, jawabannya tentu saja boleh. Kepala sekolah wis apa durung, tapi kalau kepala sekolah sibuk, wakil kepala sekolah kurikulum. Kepala sekolah sudah Pak kemarin. Sudah. Waktu wawancara mencari masalah itu Bapaknya malah sekalian memberikan solusi. Jadi tadi saya lihat di transkrip sudah nanti di bagian preambul, bagian pembukaan harus ada kata-kata pengantar sedikit-sedikit menyampaikan permohonan. Wah, Pak Kepala, Pak Guru Senior, Pak Waka, ini saya mendapatkan tugas PPG. Jadi mohon dibantu untuk memberikan konklusi, gambaran deskripsi terkait dengan itu ya. Dan mohon nanti jawaban Bapak jangan sepotong, karena ini nanti kalau kami tampilkan di rekap transkrip, maka kita tidak memperoleh gambaran secara utuh terkait dengan latar belakang atau gambaran sesungguhnya di kelas.
Nah, sudah ada pengantar itu dulu. Sudah, Pak, sudah ada. Iya Mas Saya izin. Hafid, siap membantu gitu ya. Terus beliau nanti menyampaikan ini ya terkait dengan jawabannya. Ada preambul ya, kalau perlu sedikit menghibah, tapi jangan tampilkan wajahmu sedihmu ya, tampilkan wajah sedihmu nanti ditanya oleh kepala sekolah, PPG gawe sedih, aduh repot ya. PPG itu gawe gembira, walaupun dalam hati tugasnya oke ya. Jadi boleh ganti, boleh tetap tapi digal, dan boleh setelah Bapak Ibu berpikir-pikir, walah sing wawancara dhisik sing kepada Pak Ek ora tak enggo lah datane, boleh. Boleh. Sing penting itu melakukan eksplorasi banyak, setelah itu pilih-pilih datanya. Kalau kemarin tidak memenuhi kriteria Bapak Ibu sebagai bagian dari komprehensivitas data, terus Bapak Ibu tidak memasukkan itu sebagai bagian hasil wawancara, ya nggak apa-apa. Seperti kita skripsi kan ada data anomali. Ya, kalau kita membuat data skripsi, itu ada data-data yang kalau kita masukkan itu berbeda dengan data yang lain. Itu bisa kita tandai sebagai data anomali. Dan data anomali itu boleh tidak kita pakai. Ya, namanya invalid data. Ya, itu boleh. Invalid wawancara. Itu boleh ya, jadi tidak ditampilkan. Nah, kalau kita punya bank hasil wawancara yang lebih banyak, malah justru ini kita periksa sinkronisasinya. Ya, jangan kok terus semuanya ya terus disingkirkan, enggak. Ini malah kalau datanya berbeda barangkali memperkaya ya terhadap analisis dari permasalahan tersebut. Gitu ya. Jadi boleh Pak Ilmi kok yo jawabnya sepotong-potong. Ini utusan dari Pak Mas loh Pak Ilmi, nanti tanyakan gitu ya. Salam untuk Pak Ilmi ya, senior kami ya. Pak Ilmi kelahiran 65 ya. Jadi di atas Pak Mas. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya kira silahkan Bapak Ibu menyampaikan ya terkait dengan hasil ya, atau rencana ya, boleh wawancaranya gimana atau rencananya bagaimana ya, terus kepada siapa atau apapun. Ini tadi sudah bertiga, tolong yang lain bisa menyampaikan supaya kita selesai nanti jam 12. Masih ada setengah jam ya, 35 menit. Ayo, silahkan siapa yang mau bicara dulu. Levi. Iya Pak Mas, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya untuk pengambilan narasumber itu karena di tempat saya kan guru kimianya cuma ada satu Pak Mas. Jadinya ketika ada permasalahan itu, misalkan permasalahan yang sering dialami siswa itu terkait numerasi. Nah itu saya mengambil narasumbernya adalah guru matematikanya Pak. Nah, dari situ kemudian beliaunya itu mengkaitkan sama penguasaan prasyaratnya siswa dalam mengajarkan terkait soal-soal ataupun materi yang berkaitan dengan matematik itu siswa itu perlu yang namanya diingatkan kembali seperti itu Pak. Nah itu apakah boleh ya Pak? Karena kan kondisinya memang guru kimianya itu cuma satu seperti itu Pak. Tombelmu berapa paralelnya, Lev? 6 Pak. 6, 2 ya. Iya. Pak sudah sekolah penggerak belum? Belum. Belum, jadi masih K13 ya? Enggak sih Pak, kalau kelas 10-nya sudah kurikulum merdeka. Kalau yang kelas 11 dan 12-nya menggunakan kurikulum 13, oke. Ya, ini kan SMA mana, Lev? SMA Nusa Putra Semarang. SMA swasta ya, Lev ya? Iya. Oke. Tidak hanya swasta, Lev, SMA negeri itu beberapa juga kekurangan murid. Kalau di Solo itu SD itu kekurangan murid banyak sekali. Kenapa? Karena alasannya kawan-kawan di kepala sekolah SD itu bilang bahwa kompetisi di input siswa untuk SD itu banyak tersedot di sekolah swasta. Jadi malah murid-murid lari ke sekolah swasta yang misalkan SD Kristen unggulan, SD Islam unggulan itu mereka pada senang masyarakat. Ya ini kan
analisis dari sisi kompensatif ya, artinya wah saya kalah ini karena kono duwe gini, nah gitu ya. Terus misalkan SPP yang negeri itu malah justru nggak bayar, kalau swasta itu malah ada bayarnya mahal, tetap yang dituju yang sana ya, lebih karena kualitas sebenarnya ya, kualitas proses pembelajaran. Nah, situasi seperti itu adalah situasi yang tidak bisa kita ubah. Ya, kalau situasinya tidak bisa kita ubah, ya kita jalani saja. Artinya kita kerucutkan fokusnya pada permasalahan-permasalahan yang sesuai. Artinya kalau memang itu masalahnya berkaitan dengan materi, maka satu-satu sumber datanya, satu-satunya sumber data adalah guru kimia, rekan sejawat kita. Walaupun barangkali Lev, dia lebih muda Lev. Gitu Lev ya. Jadi walaupun dia lebih muda dan belum PPG, ajaan diskusi Lev. Karena dia satu-satunya narasumber. Itu adalah narasumber yang sangat berharga. Iya, Pak. Kamu hanya punya itu toh ya. Jadi kalau lebih muda tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau memang nanti dia bagus di dalam menyampaikan, ya lebih baik. Itu yang berkaitan dengan standar isi, yang berkaitan dengan konten. Tapi kalau yang berkaitan dengan permasalahan siswa secara umum, yang berkaitan dengan proses pembelajaran secara umum, ya model pembelajaran itu tidak harus basisnya guru kimia, boleh dari guru IPA, ya dari fisika, ya. Bahkan kalau yang bisa eksploratif atau di antara sekolah Levi ini ada yang narasumber atau guru model atau guru penggerak, misalkan angkatan 1 sampai 11 ya sekarang ini ya, itu ada dan dia bagus di dalam menganalisis, di dalam menyampaikan berkomunikasi, terus diminta untuk narasumber tidak apa-apa. Ya, jadi berkaitan dengan proses, dia relevan. Ya, jadi tidak harus kimia. Kimia itu terutama adalah mendukung pada konten atau standar isi. Ya, Pak, kalau begitu yang kimia tidak boleh dimasukkan untuk penguatan di standar proses. Boleh juga, ya, yang standar proses ini tidak dibatasi kimia, tapi kalau standar isi karena berkait dengan materi, ya tentu saja lebih baik yang satu mapel, gitu ya. Gitu ya, Lev ya. Silakan diterapkan karena kondisinya seperti itu narasumber satu-satunya itu harus selalu hubungannya dibaik-baikin, jangan sampai jangan sampai terjadi perpecahan belah. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Ya, Dewi. Pak Mas, terima kasih. Pak, izin bertanya. Nanti kan misal setelah wawancara itu kan kita mendapatkan beberapa solusi, misal digabungkan dengan literasi itu juga nanti kan kita ada beberapa alternatif solusi, misal ada yang satu misal bilangnya bagusnya pakai PBL, yang satu misal bilangnya pakai ya. Masalahnya wis siji loh, Wi. Ya, jadi tidak banyak. Ini tadi kan yang LK11 sampai LK14 kan banyak, tapi begitu masuk di LK21 ini masalahnya sudah tunggal yang dipilih. Dan itu boleh geseh-geseh. Ya, boleh geseh-geseh itu maksudnya begitu kalau kita wawancara nanti boleh berkembang. Tetapi yang difokuskan itu adalah analisis dan alternatif solusi untuk akar masalah tunggal. Ya, tapi wawancaranya boleh berkembang. Gitu. Nah, misal Pak, kita dapatnya alternatifnya ada beberapa, misal jawabannya alternatif solusinya, misal dari wawancara dan literasi. Memang harus beberapa. Nah, itu nanti kan yang dianalisis, yang bagian analisis, Pak, apakah semua alternatif solusi itu dianalisis, atau kita pilih satu yang tepat dulu, menurut kita, baru kita analisis kenapa kita milih itu dari segi kelemahan, kekurangan, dan lain-lainnya. Ya, sebentar, saya ada teleponnya. Oh iya.
boleh one by one. Jadi analisisnya kan utamanya adalah kekuatan kelemahan. Kalau threat dan opportunity itu kan bagian pelengkap. Ya, jadi analisis di besok hari ke-17 itu kan pros dan cons. Itu berarti kekuatan dan kelemahan. Ya, besok loh hari 17 loh. Hari ini boleh nanti sambil ditanyakan, tetapi itu untuk mengisi data hari 17 besok. Ya, jadi analisis itu isinya apa? Analisis itu ya kekuatan dan kelemahan. Kalau ditambahi dengan threat dan opportunity, itu nilai plus. Ya, terus cara menganalisis itu pada bagian mana? Ya pada alternatif solusi 1, pros konnya bagaimana? Ya, alternatif solusi 2, pros konnya bagaimana? Alternatif solusi 3, pros konnya bagaimana? Gitu. Nah, pros kon ini nanti akan ketemu hal-hal yang sama. Ya, kekuatan di sini di alternatif solusi itu muncul di alternatif solusi yang kedua dan seterusnya. Ya, jadi yang namanya analisis itu adalah memberikan suatu deskripsi satu pembanding, deskripsi justifikasi atau verifikasi gitu. Ya. Nah, jadi boleh kekuatan, boleh kelemahan itu namanya analisis. Boleh membenarkan atau menguatkan, boleh memberikan verifikasi sejatinya bagaimana gitu. Itu boleh. Jadi itu namanya analisis. Kalau di dalam pengertian HOTS kan analisis itu adalah dari satu menjadi banyak, itu namanya analisis. Sintesis itu adalah dari banyak menjadi satu. Maka dari satu alternatif solusi itu jabarkan banyak, ya banyak itu berarti satu kekuatannya, kelemahannya, peluangnya dan ancamannya. Gitu, Wi. Jadi boleh menggunakan strategi one by one, satu alternatif solusi, keluarkan pros dan konnya, alternatif solusi kedua, pros dan kon begitu, atau clustering. Ya, jadi clustering itu ternyata tadi alternatif solusinya ada 4, terus dikelompokkan 1, 2 itu analisis kekuatan dan kelemahannya bagaimana karena mirip. Itu boleh. 3, 4 karena mirip, berikan analisis pros dan konnya. Gitu. Ya Pak Mas, terima kasih. Ya. Baik, masih ada sampai jam 12 ya, masih lama ini, masih setengah jam. Silakan. Yuk gantian yang belum. Tri. Nggih, Pak, izin bertanya nggih, Pak, ini masalah narasumber. Tadi kan narasumbernya bisa kepala sekolah, pakar, atau guru senior ya, Pak. Misal saya menentukan kepala sekolah, teman sejawat, dan misalnya saya memilih waka kurikulum juga, apakah ketiga narasumber itu bisa digunakan untuk semua masalah atau sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pak? Kepala sekolah, all of your problem. Ya, jadi kalau kepala sekolah itu adalah all of your problem. Kalau waka itu adalah utamanya sesuai dengan bidangnya. Waka sarpras, ya bidangnya sarpras. Waka kesiswaan, ya kesiswaan. Waka kurikulum itu adalah proses dan evaluasi pembelajaran. Ya, proses, isi dan evaluasi pembelajaran. Ya, waka humas itu terkait dengan kerjasama eksternal. Ya, jadi kalau waka itu sesuai dengan kelingkupan tugasnya. Tapi kalau dia dipandang memiliki pengetahuan juga terkait di luar bidangnya, ya nggak apa-apa. Ya, cuma nanti itu harus di cross check dengan waka yang sesuai bidangnya. Ya, jadi tidak dia sendiri tapi di cross check kan. Gitu. Oke. Ya. Berarti tadi yang untuk semua masalah hanya untuk kepala sekolah ya, Pak. Sisanya menyesuaikan sesuai bidangnya, ya. Ya, betul. Waka, pengawas itu semua masalah bisa karena dia kan ada di situ. Kalau nanti tidak puas ya diverifikasi kepada waka. Itu. Oh, okay. Terima kasih, kalau Pak. nggak ketemu kepala sekolah itu tinggalkan tulisan. Ya jangan kalau WA kan mungkin kita sungkan ya buat tulisan tugas PPG untuk butir-butir pertanyaan, mohon informasi dari kepala sekolah
secara umum gitu ya. Nggih. Nah, satu terkait dengan masalah pembelajaran terkait dengan gitu disampaikan. Nanti biar beliau menuliskan atau kamu dipanggil, ayo Wi ke ruang kepala sekolah ya. Nah, gitu terus diberikan informasinya. Oke, kalau kemarin saya menggunakan Google Form Pak kebetulan karena memang sulit untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah gitu. Ya, boleh. Ya, nanti kepala sekolahnya gaptek ya ora iso Google Form. Oh, Ya. alhamdulillah sakit Pak. Ya. Oke, Tri, makasih Iya, ya. matur nuwun nggih Pak. Silahkan Sari. Ayu dulu, Ayu, nanti baru Sari. Terima kasih Pak Mas atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Putri Amalia. Pak, apa boleh kan nanti ada wawancara dengan pakar. Kalau rencana saya ingin wawancara dengan dosen pendidikan kimia. Nah, itu apa boleh keempat masalah ini saya tanyakan sekaligus ke dosen tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, kalau pakar itu seyogyanya jangan dosen kita di sini karena ini kan sudah menghandle untuk instruktur. Ya, kenapa? Karena memang ini sudah menghandle kepada proses pembelajaran. Pakar itu di luar di sini. Ya, misalkan Ayu punya tetangga ternyata dia pengawas atau dia dokter ya, atau dia pelatih ahli di guru penggerak ya silahkan. Ya, jadi seyogyanya jangan di sini. Kalau nanti di sini itu dalam konteks kelayakan layak, tetapi dalam konteks bahwa memperkaya data, karena ini kan kawan-kawan guru, kawan-kawan dosen kan sudah berdiskusi dengan mahasiswa PPG, itu untuk pengayaan datanya menjadi minim, ya karena sudah tertuang dalam pertemuan-pertemuan sinkronusnya. Ya Pak, saya mau Pak Mas, wes ya kayak ngene iki yang disampaikan Pak Mas, notabene. Ya, saya mau ini ya yang disampaikan itu gitu. Ya, kalau yang lain itu boleh dalam konteks untuk memperkaya. Jadi bukan kok tidak boleh dalam rangka kurang pakarnya itu, tetapi dalam rangka bahwa ini itu untuk memperkaya khasanah. Ya, kalau sama seperti kalau skripsi atau tesis ya, pembimbing itu tidak sebagai validator karena pembimbing itu ya tugasnya membimbing walaupun dia pakar sebagai validator. Gitu. Ya. Cukup ya, yuk. Silahkan Sari. Terima kasih Pak Mas. Baik, terima kasih Bapak. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu gini Pak, mengenai wawancara. Misalkan saya punya, tadi kan wawancara dengan pakar, salah satunya dengan dosen ya Pak. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke. Kebetulan saya punya teman sejawat itu dosen, tapi beliaunya ini Stop bukan sebentar dosen. ya. Mohon maaf saya menerima telepon penting nih. Oh, enggak, Pak. Tadi silakan dilanjut. Oh, enggak, Pak. Terima kasih. Saya ulangi lagi, Pak, mengenai pakar. Ya, tadi kan salah satunya ada dosen, ya, Pak. Kebetulan teman sejawat saya itu ada yang
berprofesi sebagai dosen di universitas terbuka. Tapi dosennya itu boleh nggak Pak ya? Kalau saya tanya pada beliau yang pada dasarnya itu dosen pendidikan IPA dan dosen sejarah, tapi saya tanyanya tentang motivasi belajar, tentang model pembelajaran seperti itu. Tapi mereka basicnya bukan kimia. Ya boleh. Jadi pakar itu adalah yang relevan dengan kepakarannya. Kalau dia dosen sejarah, pakarannya pendidikan sejarah ya, itu kalau pakar itu insya Allah untuk pembelajaran konseptual teoritis mampu. Tapi ya jangan tanya misalkan kondisi di kelas begini dia terkait sarana prasarana khusus misalkan itu dia tidak mengerti. Ya, jadi memang ini masing-masing itu ada kekuatan dan spesifikasi kekhususannya masing-masing. Khusus untuk pakar itu lebih mengarah pada konsep-konsep teoritiknya, ya. Jadi terkait dengan background dari keilmuan itu pakar, ya. Jadi silakan boleh ditanya mengenai perkembangan siswa, boleh ditanya mengenai motivasi siswa itu dari sisi kepakaran bagaimana, ya gitu. Mewawancarai guru BK itu boleh. Ya, bukan guru kimia tapi guru BK terkait dengan masalah bimbingan guru atau masalah permasalahan pembelajaran dari sisi psikis siswa, ya perkembangan mental kognitif siswa itu boleh kepada guru BK. Ya, jadi guru atau dosen UT boleh. Sejarah mungkin pada aspek pembelajaran secara umum. Tapi kalau nanti mengarah pada kekhususan bidang IPA dia tidak cocok. Gitu ya. Pak, apakah boleh saya bertanya? Boleh. Nanti disaring-saring. Kalau kita tanyakan itu boleh, data yang kita tanyakan itu tidak semuanya kita tampilkan di dalam sinkronisasi data keseluruhan, karena setelah kita nilai itu kecakupan dan keterpenuhan validitas internalnya tidak sesuai. Ya, dari kita yang menilai gitu. Ya, kalau diajak ngobrol segala macam ya boleh, nanti kita pilih-pilih ngobrolnya mana yang dijadikan data, ngobrolnya mana yang tidak dijadikan data. Gitu. Ya. Itu ya, Baik, terima kasih Bapak. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, Rizky. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mas. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah ketika nanti ada sekitar tiga permasalahan yang akan saya evaluasi terkait alternatif solusi Bapak. Nah, setelah saya melakukan kajian pustaka dan mungkin nanti wawancara, apabila nanti muncul satu alternatif solusi yang sama, kemudian apakah analisis SWOT yang saya lakukan itu harus misalkan bisa melakukan satu analisis SWOT seperti alternatif solusi yang ditawarkan, atau harus memberikan alternatif solusi di masing-masing permasalahan. Misalkan masalah saya itu yang pertama Bapak ada penerapan model pembelajaran, kemudian motivasi belajar dan kesulitan belajar. Nah, saya kira permasalahan antara penerapan model, motivasi dan kesulitan belajar itu mungkin bisa saling ada keterkaitan seperti jaring-jaring yang tadi Pak Mas sampaikan. Dan mungkin nanti akan ada satu alternatif solusi yang diberikan dari berbagai kajian pustaka dan hasil wawancara. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah kita harus melakukan analisis SWOT di masing-masing alternatif solusi, atau kalau misalkan memang hanya ada satu alternatif solusi yang memang dirasa tepat, kita bisa melakukan satu analisis SWOT itu, Bapak. Ya, Rizky, kalau klasterisasi itu untuk model pembelajaran, saya kira dia memiliki karakter yang berbeda dengan kesulitan dan motivasi. Kalau kesulitan dan motivasi, kesulitan belajar dan motivasi belajar siswa itu bisa diklaster, karena sumbernya banyak pada siswa. Ya, tetapi kalau model pembelajaran ini sumbernya bisa macam-macam.
ya bisa mengarah pada guru, kurang terampilnya guru sehingga dia tidak menggunakan model pembelajaran yang variatif, isinya hanya diskusi saja. Nah, kalau menggunakan model pemrosesan informasi itu hanya discovery saja. Ini barangkali perlu diperkuat ya. Jadi model pembelajaran yang direkomendasikan di dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini namanya adalah model pemrosesan informasi. Jadi namanya itu kelompok model pemrosesan informasi. Ya, bahasa Inggrisnya namanya Information Processing Model. Itu merujuk pada bukunya Joyce and Will, Models of Teaching. Ya, jadi Mas Nadim GTK itu mengacu pada model pembelajaran pemrosesan informasi. Isinya itu ada 4. Ya, 1 discovery, 2 inquiry, 3 problem based learning, 4 project based learning. Ya. Jadi kalau mahasiswa nanti di dalam pengembangan perangkat, Pak, saya mau menggunakan model kooperatif. Ojo. Kenapa kooperatif? Kooperatif itu fokusnya pada aktivitas kelompok, bukan pada pemrosesan informasi. Apa tahu Pak Mas ciri-ciri dari model pemrosesan informasi itu? Ciri-cirinya adalah pembangunan konsep belajar. Ya, supaya siswa memperoleh konsep belajarnya sendiri. Ya, jadi tolong nanti alternatif solusinya besok ketemunya itu sampai ke rencana aksi itu kalau pengembangan perangkat pembelajaran kok mengarah pada model pembelajaran yang sifatnya kooperatif itu sebenarnya sudah usang. Ya, untuk meningkatkan partisipasi siswa sudah usang. Kenapa? Itu fokus di kurikulum 2006. Kalau sekarang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu fokusnya adalah model-model pemrosesan informasi. Jumlahnya banyak, tetapi yang dipakai di kurikulum Merdeka itu ada 4. Discovery, inquiry, problem based, dan project based. Discovery itu berbasis contoh dan non-contoh. Ya, jadi tolong kalau belum tahu bedanya, Pak Mas, bedanya apa 4-nya itu? 1 discovery itu contoh dan nyontoh, termasuk kategorisasi. Ya, misalkan ekosistem, ya. Batu itu apa? Benda mati. Batu itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah tidak bergerak, tidak bertumbuh. Air dia bergerak tetapi oleh gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi dia tidak bergerak, tidak bertumbuh. Oh, air punya persamaan sifat dengan batu. Berarti air dan batu sama, maka disebut sebagai benda mati. Itu namanya discovery. Ya, jadi discovery itu dengan contoh-contoh dan diklasifikasi atau dikategorisasi. Kalau inquiry itu dengan penyelidikan ilmiah. Ya, penyelidikan ilmiah tidak harus di laboratorium. Boleh di luar laboratorium, boleh di kelas. Ya, intinya penyelidikan ilmiah itu kan ada masalah, ada data, ada analisis, ada penyimpulan, ada komunikasi, kesimpulan, kan gitu. Ya, jadi itu namanya sintak dari inquiry. Jadi inquiry itu penyelidikan ilmiah. Kalau problem based itu berbasis masalah. Ya, jadi harus pertama orientasi masalah dulu. Nah, baru masalah itu diselesaikan. Yang keempat, project base itu berbasis project. Project itu apa? Project itu adalah hasil karya. Ya, hasil karya ini boleh dalam bentuk fisik, boleh dalam bentuk portofolio atau laporan. Nah, gitu ya. Jadi besok di pengembangan perangkat pembelajaran itu tolong fokuskan ke sana. Nanti kalau di kelompok sebelah ada yang menggunakan model-model pembelajaran aneh-aneh, terutama yang sifatnya adalah seperti itu. Tidak ada yang melarang, tetapi tidak match gitu di dalam kebutuhan relevansi yang dikembangkan oleh kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 di kelas. Ya, kalau kita membawa yang usang itu apakah tidak boleh? Tidak ada yang melarang, tetapi tidak relevan, tidak match, gitu ya. Jadi ya tolong nanti di dalam klasterifikasinya tadi, Riz, ya itu untuk model itu disendirikan. Jadi analisis pros dan kon, analisis kekuatan dan kelemahannya sendiri, terus kesulitan belajar dan motivasi siswa,
boleh disendirikan, boleh dijadikan satu karena dia sumbernya banyak dari siswa. Ya, kalau model itu boleh dari guru sumber kesulitannya, boleh dari sarana prasarana, boleh dari siswa juga. Ya, nanti yang siswa itu kemungkinan analisisnya SWOT-nya akan sama dengan analisis yang prestasi, yang motivasi atau yang kesulitan belajar. Gitu. Oke, baik Pak Mas. Ya. Karena kemarin sharing ya Pak, ketika saya melakukan wawancara bersama dengan kepala sekolah, itu di motivasi dan kesulitan belajar tetap yang disoroti gurunya Bapak. Jadi ketidakmampuan guru untuk mengkondisikan kelas seperti itu. Jadi demikian Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Memang nanti kalau bisa ya diarahkan ke sana, jadi nanti solusinya satu. Peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan perangkat pembelajaran apa. Nah gitu. Itu bisa lari dua nanti, satu di classroom action research, ya. Kemudian yang kedua adalah di peer teaching atau micro teaching. Ya, jadi kalau toh nanti alternatif solusinya banyak dari ini, semua nanti diarahkan kepada rencana aksi untuk pengembangan perangkat. Ya, jadi nah, itu betul sekolahnya. Jadi walaupun model masalahnya berbeda, nanti alternatif solusinya menuju ke sana sama, ya gak apa-apa. Cuma kan di sini di kegiatan kita ini untuk alternatif solusi itu tidak hanya satu, jadi dimunculkan 1, 2, 3. Kalau Bapak Ibu menampilkan banyak ya tidak apa-apa. Kalau satu enggak ya. Satu itu namanya bukan alternatif solusi, tapi solusi satu-satunya. Jadi harus lebih dari satu, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Gitu, Riz. Siap, terima kasih Bapak. Ya, yang lain? Ya, Novi. Oke, terima kasih waktunya Bapak. Ya, yang ingin saya tanyakan terkait masalah literasi siswa yang rendah, Pak. Nah, di pertemuan kemarin itu kan mengenai kajian literatur itu disarankan untuk mencari literatur yang sesuai, misalnya karena ini kimia ya berarti dari hasil penelitian di kimia juga, Pak. Nah, sedangkan saya mencari beberapa literatur itu menemukannya itu literasi sains, Pak. Sedangkan kemarin pemahaman saya itu kemampuan literasi ya karena dari kemampuan membaca siswa yang kurang, Pak. Karena dilihat dari misalnya siswa yang tidak pernah membaca buku, jadi literasi secara umum, Pak. Sedangkan kajian literatur yang saya temukan di jurnal-jurnal kimia itu adalah literasi sains, Pak. Nah, jadi apakah masalah saya itu nanti juga diganti menjadi literasi sains atau literasi yang pada umumnya gitu, Pak? What is difference between science literacy and literation general literasi? Sesungguhnya itu bagian, himpunan bagian. Literasi sains dan literasi kimia itu ya separuh dari literasi sains itu ya literasi kimia. Ya, jadi kalau toh nanti kita tidak ada data karena kurang artikel di literasi kimia ketemu di literasi sains ya gak apa-apa. Ya, karena memang dia itu adalah bagian pengertian umumnya. Sama seperti kalau nggak ketemu data terus kita ketemu literaturnya itu di literasi, cocok enggak di situ alternatif solusinya dengan alternatif solusi yang nanti kira-kira kita terapkan di kelas. Kalau cocok boleh diambil walaupun dia berbicara literasi secara umum. Gitu ya. Jadi kita tidak a priori bahwa beberapa memang kita akan kesulitan di dalam pengambilan eksplorasi literasinya, terutama kalau itu bersumber dari data referensi pustaka ya. Sakjane seharusnya itu dengan mengetikkan kata kuncinya terus pakai bahasa Inggris mungkin lebih banyak kok, Cah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia ya mungkin sedikit ya. Jadi ketikkan di Google itu literasi kimia ya, terus nanti file type .2 tanpa spasi PDF gitu, maka yang keluar adalah artikel semua, artikel PDF, mesti banyak kok ya. Saya itu chief editor jurnal inquiry ya di UNS. Setiap
menerima tulisan artikel dari pengirim artikel itu saya cek ya, ternyata yang banyak itu literasi secara tulisan secara spesifik, jadi bukan literasi umum tetapi literasi sains untuk inquiry karena jurnalnya adalah inquiry, jurnal IPA ya. Tetapi mestinya kalau nanti ketemu di tulisan di jurnal-jurnal yang lain ya seperti itu, ada beberapa yang berbeda dengan yang ada di tempat kami di jurnal inquiry ya. Jadi tergantung eksplorasi data kita nanti seberapa banyak yang bisa kita peroleh. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Nov. Ya, silakan ada lagi. Sudah selesai ini, semuanya sudah. Izin bertanya, Pak. Nah, ya, Mas Afif. Untuk model tadi kan difokuskan ke 4 tadi ya, Pak ya, discovery, inquiry, PBL, PJBL. Ya. Nah, tapi untuk strategi pembelajarannya kan bebas ya, Pak, mau pakai gamifikasi, diajak pendekatannya bebas. Modelnya pun kalau ada model baru Mas Hafid boleh, tetapi jiwanya adalah jiwa pemrosesan informasi. Oh, ya. Pak tadi ya Pak. Nah, Pak, saya modelnya adalah kemarin itu apa ya? Socio scientific inquiry boleh. Saya case based learning boleh. Case based learning itu pembelajaran berbasis kasus boleh. Saya problem posing boleh. Jangankan problem posing, problem pusing berkeliling itu juga boleh saja. Yaitu apa bedanya problem solving dengan problem posing? Kalau problem solving itu hanya masalah diselesaikan. Tapi kalau problem posing itu anak-anak mengkonstruksi masalahnya dari awal. Jadi bagaimana anak itu mencari untuk sampai menjadi masalah itu diikuti, dikawal, diperkuat. Itu namanya problem posing. Ya, Pak, saya pakai flip learning boleh. Flip learning itu pembelajaran dengan seperti tadi yang menyampaikan siapa tadi ya, kompetensi awal sebagai prasyarat. Ya, jadi pembelajaran tetapi menekankan pada prasyarat. Boleh. Karena di dalam modul ajar yang baru, perbedaan antara modul ajar kurikulum Merdeka dengan RPP di kurikulum 2013, salah satunya adalah namanya kompetensi awal. Apa yang ditulis di dalam kompetensi awal itu adalah kemampuan yang dipersyaratkan untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mahasiswa semua cek di kelengkapan modul ajar kurikulum Merdeka itu ada 3 atau 4 gitu yang memberikan penguatan bahwa modul ajar itu berbeda dengan RPP. 1, pertanyaan pemantik itu tidak ada dulu di kurikulum Merdeka, di kurikulum 2013. 2, kompetensi awal itu tidak ada. Ya, terus yang ketiga adalah karakter siswa. Itu dulu tidak ada. Karakter siswa itu di kurikulum Merdeka dibagi menjadi 3, yaitu kelas reguler, kelas dengan capaian pembelajaran rendah, dan kelas dengan kecepatan belajar tinggi. Ya, silakan mahasiswa baca ini bagi yang belum guru penggerak ya. Kalau sudah guru penggerak tapi belum paham ya silakan baca lagi. Kemarin kami baru saja menyelesaikan diklat penguatan kurikulum Merdeka di beberapa SMP di Solo Raya ya. Tadi tugas dari LPD itu ya. Siapa pengajarnya? Pengajarnya ada Bu Tina ya, ada Bu Norma, ada Pak Mas, ada Pak Sarwanto fisika ya, ada Pak Arif, ada Pak Romati, banyak ya dari kawan-kawan dosen di UNS. Kita minta untuk memperkuat diklat 32 jam untuk penguatan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah di Solo Raya. Kalau Bapak Ibu ada di Jawa Tengah dan tertarik silahkan ya mau mengikuti atau melaksanakan TOT 3 hari ya, tapi seluruh guru mendapatkan sertifikat berbayar ya. Berbayarnya itu berapa? Wah, kalau menyebutkan RP di sini ya malu ya. Nanti kontak Pak Mas ya, karena berbayar itu karena nanti ada proses sertifikasi dan lain-lain ya. Tapi peminatnya banyak sekali ya. Jadi peminat untuk diklat itu banyak sekali. Jadi ini kami akan melaksanakan di SMP 15, kemarin sudah di beberapa sekolah. Ya, di SMP, di SD, di SMA. SMA juga banyak. Gitu ya. Ada lagi? Ya, kalau
kalau tidak ada saya kira cukup, ini sudah jam 12 tapi tadi kita juga telah 2 menit ya, kita berikan konklusi kesimpulan ya, bahwa sesungguhnya di dalam pembelajaran PPG ini ya siklusnya itu jelas sebenarnya ya. Kalau mahasiswa cermati itu siklus pembelajarannya itu mulai dari awal adalah identifikasi masalah, jelas itu ya. Namanya pendalaman materi, identifikasi masalah di sekolah ya, di lokus, kemudian masalah itu diiringi untuk diberikan sentuhan-sentuhan pembaruan dalam bentuk inovasi-inovasi baru yang diangkat sebagai rencana aksi. Rencana aksi ini dimunculkan secara real dalam berupa pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, pengembangan perangkat pembelajaran ini, kalau nanti kelasnya adalah kurikulum merdeka, namanya modul ajar. Pak, bukan modul project, bukan. Modul project ini urusannya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau kita urusannya adalah penguatan capaian pembelajaran. Jadi berbeda loh ya. Ya, urusan mapel itu adalah ketuntasan capaian pembelajaran. Urusan proyek itu penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Gitu. Kemudian rencana aksi ini dituangkan di modul ajar atau RPP bagi yang masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau status sekolahnya masih mandiri belajar atau mandiri berubah, maka baru kelas 10 yang menggunakan kurikulum merdeka, ya maka kelas 11, kelas 12-nya saat ini pasti akan masih menggunakan kurikulum 2013. Ya, bagaimana nanti implementasinya? Ya mestinya sesuai dengan kurikulum yang saat ini berlaku. SMA kami, Pak Mas di Komite Sekolah SMA 3 Solo itu sudah menggunakan status sebagai mandiri berbagi. Mestinya ini sama dengan SMA-SMA maju, termasuk contohnya SMA-nya Mas Hafid. Ya. Belum Di Pak, SMA. punya saya Belum. Pak. Oh, masih? Mandiri berubah. Oh, iya. Belum Ya. Nah, kepalanya Ya, udah ada Pak 2 tahun. Oh iya. Nah, ya, kami di SMA 3 mandiri berbagi. Jadi sudah sampai ke kelas 11, ini pelaksanaan kelas 12. Ya, kalau imbas itu kami bertugas di SMA 3 mengimbaskan di sekolah-sekolah yang lain. Hampir setiap minggu itu kami dikunjungi dari sekolah-sekolah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk benchmarking, studi banding. Ya. Kemarin Pak Kepala Sekolah dan Pak Waka sambat ke Pak Mas sebagai komite. Pak Mas Kuri, kami mendapatkan kunjungan dari sekolah-sekolah berturut-turut. Lah nggak apa-apa toh Pak Agung, malah bagus. Mboten ngaten Pak, tapi kami tidak punya anggaran untuk kelengkapan. Jadi kalau orang yang banyak yang datang itu banyak konsumsi, ya terus waktu itu repot. Terus kami bilang, don't worry, ya komite siap mendukung. Kami punya rumah 3 itu punya anggaran dana abadi 1 miliar ya. Rumah 3 itu adalah keluarga alumni SMA Negeri 3. Pak Mas ini ya anggota keluarga alumni SMA 1, tetapi organisasinya belum mengarah pada dana abadi. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke sana ya Mas Hafid ya, SMA 1 Kudus. SMA 3 Solo ini sudah ada penguatan alumni, strukturnya sudah. Ketua Dewan Penasihatnya adalah Pak Peri Warjio, ya, Bank Indonesia. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Kenapa dana kami sampai 1 miliar ya? Karena ada Pak Peri, ada Bu Iriana Jokowi dan sebagainya. Terima kasih untuk hari ini diskusinya. Tadi walaupun belum sempat banyak yang terbahaskan, tetapi saya kira cukup untuk memberikan penguatan tugasan berikutnya. Dan 80% dari tugas PPG itu adalah tugas-tugas yang sifatnya mandiri. Ya, jadi kemandirian itu penting karena memang inilah cikal bakal dari bagaimana seorang guru itu nanti akan melahirkan inovasi-inovasi kreativitas yang diperlukan di dalam pengembangan pelajaran di kelas. Kita akhiri dengan berdoa, ya mudah-mudahan memberikan manfaat dan dinilai sebagai amal ibadah untuk kita semua. Berdoa saya antarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak. Silahkan live, saya N ya.